Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa dimulai? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa kembali duduk bermajelis ilmu guna mendengarkan dan mengambil faedah ilmu yang nantinya bisa berguna untuk dunia dan akhirat kita bersama. Semoga ini semua terhitung sebagai amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita saling berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Anak-anak sekalian yang sudah join di Zoom, para asatidz dan ustazat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda kita selanjutnya pada kegiatan Madrasah Ramadan hari keempat ini adalah materi Islami yang kembali akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Abu Faidah Ilsi Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah bergabung di ruang Zoom di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Sebelum beliau menyampaikan materi Islami hari ini, terlebih dahulu kita sapa beliau untuk menanyakan kabar beliau dan untuk mengecek koneksi jaringan internet atau Zoom beliau. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Mari kita sama-sama menyimak materi Islami yang akan beliau sampaikan terkait lanjutan Mukhtasar Surah Al-Kahfi yang pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga kemarin di kegiatan kita Madrasah Ramadan, beliau sudah menyampaikan tafsir Surah Al-Kahfi secara ringkas dari ayat 1 sampai ayat 20. Sampai ayat 20 ya kalau tidak salah. Silakan anak-anakku sekalian disimak dan dicatat penyampaian materi yang beliau akan sampaikan. Catat faedah materinya dengan lengkap dan rapi anak-anakku sekalian. Karena di akhir Madrasah Ramadan kita nanti insya Allah akan dipilih beberapa catatan terbaik yang berhak mendapatkan hadiah yang sangat menarik yang disiapkan oleh panitia Madrasah Ramadan. Untuk mengefisienkan waktu anak-anakku sekalian, kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi hari ini. Namun sebelum beliau mengambil alih, saya selaku moderator kembali mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan adab-adab bermajelis dengan baik. Mohon anak-anakku sekalian, kamera dan mikrofonnya dinonaktifkan. Siapkan pertanyaan kalian, nak.
pada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Di akhir penjelasan materi nanti, kalian bisa menyampaikan pertanyaan yang kalian sudah siapkan. Baiklah, anandaku sekalian, kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Kahfi. Setelah kita jelaskan ayat yang ke-20 pada majelis yang telah berlalu, kali ini kita lanjutkan ayat yang ke-21. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha." Wa kadzalika a'tharna 'alaih. Dan demikian pula diperlihatkan, yakni kepada manusia, ya, alaihim, tentang mereka, yakni tentang ashabul kahf. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka mengetahui, yakni meyakini bahwa janji Allah itu adalah benar. Bahwa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu adalah perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Jadi adalah perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, yakni urusannya ashabul kahfi. Faqalu banu alaihim bunyanan. Lalu mereka pun berkata, ya, bangunlah di atas mereka ini bangunan-bangunan, yakni rumah-rumah ibadah, ya, tempat-tempat ibadah. Dan ini terlarang, sebagaimana kita akan jelaskan bahwa perbuatan mereka ini, ya, adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka, Tuhan mereka, a'lamu bihim, lebih tahu tentang mereka. Qala alladzina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni pemerintahnya mereka pada masa itu, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ya. Benar-benar kami akan mendirikan, ya, membuat, ya, sebuah masjid, yakni sebuah rumah ibadah, alaihim, di atas mereka. Ya. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberitahukan kisahnya ashabul kahfi ini kepada manusia
karena suatu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah mereka terbangun, ya, maka mereka pun didapati oleh manusia, ternyata mereka ini masih hidup dalam waktu yang sangat panjang 300 tahun, tapi jasad mereka, keadaan mereka tidak berubah, ya, seperti sedia kala sebelum mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka sudah keluar dari gua, ya, salah seorang di antara mereka keluar dari gua untuk berbelanja di pasar karena mereka sudah laparan dan kehausan, ya. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka ini, ya, diketahui oleh manusia. Ya, artinya eh, keadaannya mereka, rahasianya mereka sudah diketahui oleh manusia. Kisahnya mereka sudah, ya, diketahui oleh manusia, terbongkar ya kisahnya setelah mereka datang ke pasar berbelanja. Ya, seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, ketika mereka datang ke pasar, mereka kan pakai uang untuk berbelanja. Nah, uang ini kan merupakan salah satu di antara jejak sejarah, ya, bukti sejarah. Seperti di Indonesia ini kan ada mata uang, ada tahunnya, ada nama rajanya, bahkan kalau zaman dulu ada gambar wajahnya raja, ya, di kalangan orang-orang apa namanya, orang-orang kafir pada masa itu, ya, mereka menggunakan mata uang, ya, di situ ada wajah dari rajanya, ya. Nah, di situ mereka ketahuan bahwasanya ternyata orang-orang yang, ya, dahulu menghilang dari, ya, masyarakat tersebut, ya, entah kemana perginya, ternyata mereka masih hidup, ya. Dan ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana, ya, mereka ternyata dihidupkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 309 tahun lamanya. Ya. Kemudian ketika mereka sudah mengetahui keadaan Ashabul Kahfi bahwasanya mereka ternyata masih hidup, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan ajalnya mereka setelah itu. Tidak lama setelah mereka ketahuan, mereka pun akhirnya, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian yang menjelaskan bahwa ketika dia sudah selesai belanja di pasar, ya, mereka selesai makan, akhirnya mereka tidur, ya, setelah itu mereka ternyata tidur untuk selamanya, yakni mereka mati, ya, selamanya, ya, tidak lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di hari kiamat nanti. Nah, selanjutnya di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqalu banu alaihim bunyana. Ya. Mereka pun katakan, bangunlah, katanya, di atas mereka ini bangunan-bangunan. Ya, ini bangun di atasnya rumah-rumah ibadah, gereja-gereja. Ya, orang-orang yang berkuasa pada masa itu, pemerintahnya mereka, ya, menetapkan sebuah keputusan. Konon kabarnya rajanya pada masa itu adalah Raja Tedesius II. Tedesius II. Ini mengambil keputusan untuk, ya, membangun rumah-rumah ibadah, ya, di atas, ya, apa namanya, di atas tempat, ya, mereka meninggal, ya. Dan ini merupakan perkara yang tercela di dalam agama, ya.
Ini merupakan perkara yang tercela di dalam agama. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di situ, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Benar-benar kami katanya akan mendirikan suatu masjid ya, tempat sujud, yakni rumah ibadah. Ya. Alaihim, di atas mereka, yakni di atas kuburan-kuburan mereka. Ya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Ummul Mukminin, Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Kebiasaan seperti inilah yang beliau ceritakan kepada Nabi SAW sepulangnya mereka dari berhijrah di Habasyah. Karena Habasyah itu pada masa itu adalah negara Nasoro, ya, orang-orang Kristen. Nah, dua istrinya Nabi SAW ini menemukan di Habasyah gereja-gereja yang dibangun di atas, ya, di atas kuburannya orang-orang soleh di antara mereka. Ya. Ini kebiasaannya orang Kristen, ya. Dalam Islam kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membangun masjid di atas kuburan. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah mengisahkan sebuah gereja, ya, gereja yang mereka lihat di Habasyah, namanya Gereja Maria. Nah, di dalamnya ada gambar-gambar, ya, ada gambar-gambarnya orang soleh mereka. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada dua orang istrinya nih. Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salihu famata banau ala qabrihi masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Sesungguhnya mereka-mereka itu apabila, ya, di tengah mereka ada orang soleh kemudian dia meninggal, maka mereka membangun di atasnya masjid, yakni tempat sujud, yaitu gereja, rumah ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun membuatkan gambar, yakni gambar orang-orang soleh tersebut, fihi, di dalam rumah ibadah tersebut. Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Kenapa mereka menjadi buruk? Karena mereka, iya, gulu terhadap orang soleh. Ekstrim, ya, berlebihan dalam, ya, memuji dan memuliakan orang soleh. Sampai membuat gambarnya, ya, diletakkan di arah kiblat mereka, ya, supaya ketika mereka bersujud, ya, ruku, ketika mereka sholat misalnya, maka mereka akan bersujud dan ruku di hadapan gambar-gambar itu. Maka ini merupakan perkara yang terlarang di dalam agama, ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristen, ya. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masjidan. Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjidan, sebagai tempat ibadah, sekalipun tidak ada bangunannya, ya. Kalau itu ditempati ibadah, itu namanya masjid. Ya. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, bahwasanya seorang muslim haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan atau, ya, memasukkan kubur dalam masjid, ya, dalam lokasi masjid, itu dilarang, ya. Ya, ini kita lihat di masjid-masjid awam, miliknya orang awam, itu terkadang kita lihat mereka menguburkan pengurus masjid, imam masjid di lokasi masjid, ya. Itu dilarang dalam agama.
Tidak boleh disatukan antara lokasi masjid dengan lokasi kuburan. Tidak boleh disatukan masjid dengan kuburan. Ya, oleh karena itu, kalau kalian melihat hal yang seperti ini, jangan sekali-kali kalian sholat di masjid yang ada kuburannya. Apakah di dalam masjid atau di luar masjid, yang jelas satu lokasi, tidak boleh ya, haram hukumnya. Ya. Dan ini merupakan kebiasaannya orang-orang Kristen dan Yahudi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah." Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang solehnya mereka sebagai masjid. Nah, Nabi ingatkan di akhir hadis ini, "Ala fala tattakhidul qubur masajidah." Ingatlah sesungguhnya ya. Ingatlah jangan kalian sekali-kali menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah. Inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Dan ini merupakan perbuatannya manusia yang paling buruk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu datang dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, "Inna min syirrin nasi man tudriku sa'at wa hum ahya." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang dijumpai oleh hari kiamat sementara dia masih hidup, ya. Sementara masih hidup. Wa may yattakhidul qubur masajidah, dan juga orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi kalau ibadah, sholat jangan di kuburan, ya. Ya. Kalau ibadah jangan masukkan kubur dalam masjid. Ataukah jangan membangun masjid di atas kuburan, karena ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang kami muliakan, ya. Jadi ini pesan dari Nabi SAW, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa di masanya Ashabul Kahfi ini, mereka tetapkan sebuah keputusan bahwa ya, katanya mereka karena ini orang-orang soleh harus kita muliakan. Cara memuliakannya kita harus bangun masjid di atasnya. Ini merupakan pemuliaan yang berlebihan, ya, dilarang di dalam Islam. Ya. Dan Allah ceritakan di sini supaya kita tidak mengikuti perbuatan tercela itu. Supaya kita tidak mengikutinya. Ya, Allah ceritakan bukan supaya dicontoh, bukan ya, tapi supaya dijauhi, ya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-22, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka berkata, ya. Thalathatur rabi'uhum. Mereka itu yakni Ashabul Kahfi itu katanya ya jumlahnya mereka apa? 3 orang. Ya. 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempatnya adalah anjing mereka. Ini pendapat yang pertama. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Dan mereka berkata lagi, ini kelompok yang kedua, golongan yang kedua. Ya. Mereka berpendapat apa? Khamsatun sadisuhum. Jumlahnya mereka katanya adalah 5 orang. Yang keenamnya adalah anjing mereka. Kemudian setelah itu Allah berfirman membantah dua pendapat ini, dua golongan ini, rajman bil ghaib. Ya. Rajman bil ghaib. Sebagai terkaan terhadap perkara yang gaib. Jadi mereka menerka-nerka saja, mengira-ngira, ya. Rajman bil ghaib. Sebagai terkaan terhadap perkara yang gaib. Jadi pendapat yang pertama dan kedua
Ya, golongan pertama dan kedua telah mengucapkan ya kalimat tanpa ilmu, meyakini sesuatu tanpa ilmu. Ya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Golongan yang ketiga, mereka katakan jumlahnya Ashabul Kahfi katanya 7 orang dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Ya. Nah, pendapat yang ketiga nih, golongan yang ketiga nih tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak ada manfaatnya seseorang berdebat ya tentang berapa jumlahnya Ashabul Kahfi, ya 3K, 4K, ya 5K, 6K, 7K dan seterusnya, itu tidak ada manfaatnya. Makanya Allah katakan setelah itu, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah, Tuhanku, Rabbku Allah Subhanahu wa taala, katakan ya, Tuhanku itu lebih tahu tentang jumlahnya mereka. Bilangannya mereka berapa? Ma ya'lahum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui mereka ini, jumlahnya mereka ini, illa qalilun, kecuali sedikit. Ya. Jadi sedikit sekali yang tahu. Itulah golongan yang ketiga. Jadi yang berpendapat bahwasanya mereka 7 orang, ya, yang kedelapannya anjing mereka, ya, itu jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakannya berpendapat bahwasanya jumlahnya mereka ini 3 orang ditambah 1 anjingnya. Nah, pendapat yang kedua, ya setelahnya ini juga lebih banyak, ya walaupun pendapat yang kedua lebih banyak daripada yang kedua ini. Nah, pendapat kedua katakan bahwa jumlahnya mereka 5 orang ditambah 1 anjing. Ya. Nah, dua pendapat inilah yang masyhur di kalangan orang-orang Kristen dahulu. Nah, pendapat yang ketiga, bahwasanya mereka jumlahnya 7, ditambah 1 ekor anjing. Nah, inilah pendapat yang benar, tapi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berpendapat seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Ya. Fala tumari fihim illa mira'an dhahiran. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau ya berdebat tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi, kecuali dengan perdebatan yang terang, ya, perdebatan yang yang jelas, yakni terbangun di atas dalil dari Al-Quran, ya, berdasarkan wahyu, ya. Jadi jangan tidak usah katanya berdebat dengan orang-orang ahlul kitab tentang Ashabul Kahfi ini, karena mereka membangun ya keyakinan mereka tentang Ashabul Kahfi ini di atas terkaan-terkaan belaka, sangkaan-sangkaan dan perkiraan-perkiraan belaka. Makanya kita jangan dengar ya, jangan baca kisah-kisah Ashabul Kahfi dari ahlul kitab. Misalnya mereka katakan bahwasanya anjingnya bernama Kitmir, ada yang bilang ya uh, Rakim, ya itu tidak usah ditoleh seperti itu ya. Iya. Katanya negerinya begini, dari sana, dari sini ya. Macam-macam ya pendapatnya mereka. Namanya katanya ini, namanya itu ya. Orang yang yang pertama, kedua sampai 5, 6, 7 ya. Mereka sebutkan semua nama-namanya, mereka rinci, ini jangan ya. Berdebat tentang Ashabul Kahfi ini siapa namanya, di mana negaranya, di mana ya. Tidak usah kita debat mereka. Karena di sini ada perselisihan yang banyak di kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani tentang hal-hal yang ya. Jangan kita ikut berkomentar dalam perkara gaib seperti itu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tastafti fihim minhum ahadan, dan janganlah engkau ya meminta fatwa. Ya. Jadi Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Janganlah engkau
meminta fatwa, ya. Artinya minta fatwa itu kan bertanya, ya, jangan, ya, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, yakni pemuda-pemuda itu kepada, ya, siapapun, ya. Jangan kita tanya kepada siapapun dari kalangan ahlul kitab, tapi kita dengar, kita ambil dari Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kisah-kisah yang tersebar dari kalangan ahlul kitab itu hanya dibangun di atas, ya, cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya. Kalau kita istilahnya sekarang cerak, cerita rakyat. Ya, cerita rakyat sudah banyak dibumbui, ya. Berita-berita yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Ya. Sama kita di Indonesia ini ada cerita rakyat paling kundang, ya. Itu jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seperti itu, ya. Ataukah misalnya, ya, cerita rakyat tentang kancil, ya, kancil dan buaya, ya. Atau misalnya tangkuban perahu misalnya, ya. Ada kisah-kisah tersebar di masyarakat, ya. Nah, ini semua adalah cerita-cerita rakyat yang tidak jelas asal usulnya. Seseorang tidak boleh berbicara dalam kisah-kisah yang seperti itu, karena itu termasuk perkara gaib yang kita dilarang berbicara kecuali berdasarkan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita tidak hadir pada masa itu. Seandainya kita hadir menyaksikannya, atau kita mendapatkan berita dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya dari kalangan ulama, mungkin kita akan membenarkan. Tapi kalau hanya cerita yang beredar di masyarakat, yang menyampaikan juga tidak jelas kejujurannya, ya, ya, tidak diketahui bagaimana cara mereka merangkai kalimat, ya, menyampaikannya, ya, ini jangan kita bertanya kepada mereka tentang Ashabul Kahfi. Ya. Taib. Kemudian di sini Ustadz perlu jelaskan, ini yang berkata seperti ini, ya, ada yang berpendapat, ya, Ashabul Kahfi itu 3 orang tambah 1 anjing, ada yang bilang 5 orang tambah 1 anjing, ya. Pendapat ketiga 7 orang, ya, tambah 1 anjing. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen, ya. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Jauzi bahwasanya mereka ini orang Kristen dari penduduk Najran. Najran sekarang ini masuk di Saudi. Ini pada masanya Nabi SAW, ya. Pada masanya Nabi SAW. Mereka ini yang berpendapat, ya, dengan 3 pendapat ini. Baik. Kemudian ada juga di antara ahli tafsir berpendapat lain bahwa mereka ini adalah penduduk negeri, ya, negeri apa nih, Ashabul Kahfi ini, penduduk negerinya, ya. Jadi sebelum mereka diketemukan oleh masyarakatnya, maka penduduk kota, masyarakat yang ada di kota itu, kotanya Ashabul Kahfi, ya, berbincang-bincang tentang Ashabul Kahfi. Ya. Menjadi cerita rakyat di kalangan mereka, ya. Diceritakan ke anak-anaknya, dijadikan sebagai dongeng begitu, ya. Ya. Pengantar tidur. Ya. Ketika mereka bercerita kepada anak-anaknya, mereka ada yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu 3 orang tambah 1 anjing. Yang lainnya lagi menyatakan, ya, tidak, 5 orang tambah 1 anjing. Ya, pendapat yang ketiga, ya, ada juga menyatakan 7 orang tambah satu anjing. Baik. Ini pertama yang perlu Ustadz tambahkan. Kemudian kedua, Ustadz perlu tambahkan di sini. Catat ini juga, ya. Nah, siapa yang berpendapat, golongan apa di kalangan orang Kristen yang berpendapat 3 orang tambah 1 anjing? Catat ini. Yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini adalah golongan atau sekte, ya, aliran Mulkiyah namanya, ya. Aliran Mulkiyah.
mulkiyah kalau bahasa Arabnya mulkiyah ya, pakai kaf. Mulkiyah. Ya, mulkiyatun ya, aliran mulkiyah. Ya, ada kadang juga dikenal dengan mulkaniyah ya. Sama artinya. Dikatakan mulkiyah ya, nisbah kepada raja ya, kerajaan. Karena ini adalah pendapat yang didukung oleh pihak kerajaan pada masa itu ya. Jadi orang-orang kerajaan masyhurnya bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu 3 orang tambah 1 anjing. Baik. Golongan yang kedua yang berpendapat bahwa mereka 5 orang tambah 1 anjing. Nah, ini pendapatnya golongan atau sekte Yakubiyah. Ya, sekte apa? Yakubiyah. Yakubiyah pakai qaf. Ya. Golongan Yakobisme ya kalau dalam orang Kristen ya mengistilahkannya golongan Yakobisme. Ya. Nah, ini yang berpendapat seperti ini. Kemudian yang terakhir berpendapat 7 orang tambah 1 anjing. Nah, ini golongan Nasturiyah. Ya, golongan Nasturiyah. Nun sin to. Nasturiyah. Nasturiyah. Ya, nun sin to waw ra ya ta. Ya, Nasturiyah. Sempat Ustadz cari ya di istilah modernnya sekarang ini Nestorian ya, golongan Nestorian. Ya, golongan Nestorian. Berpendapat ya, Ashabul Kahfi itu 7 orang tambah 1 anjing ya. Jadi mereka semua 8. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Zadul Sir. Iya. Ya, nanti kalian catat itu semua ya supaya kalian dapat faedah juga dari sisi itu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ya, ayat yang berikutnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan. Dan jangan sekali-kali engkau, yakni engkau wahai Nabi, mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Ya. Jadi jangan kamu katakan seperti itu. Sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok pagi. Illa ayyasha Allah. Iya. Illa ayyasha Allah. Kecuali dengan mengatakan apa? Insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki. Jadi anak-anakku sekalian, misalnya ditanya oleh temannya, besok kamu pergi sekolah tidak? Nah, jawab, katakan, ya insya Allah saya akan pergi sekolah besok. Jangan langsung katakan saya akan pergi besok sekolah. Belum tentu, mungkin kamu kecelakaan, mungkin kamu sakit, mungkin kamu ada musibah, ya, sehingga tidak jadi. Nah, apalagi kalau sampai berjanji, ya, besok kau pergi sekolah ya, iya, saya janji. Nah, tidak boleh ya, kecuali kita ucapkan apa, insya Allah. Jadi jangan suka berjanji, ya, kecuali dikatakan insya Allah. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa besok saya akan bikin begini, kerja begini, saya akan pergi begini, ya? Ya, karena kejadian yang akan terjadi di esok hari, di masa depan, itu merupakan perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya apakah kita bisa melakukannya atau tidak, kecuali Allah. Ya. Maka disyariatkan bagi seseorang ketika ingin melakukan sesuatu di esok hari atau di pekan depan atau bulan depan atau tahun depan atau kapan saja dari masa depan, hendaknya kita ucapkan apa? Insya Allah. Saya akan pergi besok sekolah, insya Allah. Ya, saya akan bangun rumah, insya Allah. Saya akan hadir acara ini, insya Allah. Biasakan lisan kita mengucapkan apa? Insya Allah. Baik. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa. Iya.
Jadi kalau ada di antara kita lupa mengucapkan insya Allah, diingatkan ya. Temannya diingatkan. Ya. Kapan kamu pergi sekolah? Besok. Nasihati temannya. Jangan kau bilang besok saja. Tambahkan di situ insya Allah. Besok insya Allah. Ingatkan teman ya. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Dan katakan semoga Allah ya memberikan petunjuk ya. Semoga Rabbku memberikan petunjuk kepadaku li aqraba min hadza rasyada. Agar aku lebih dekat ya kepada hal ini. Artinya lebih dekat kebenarannya kepada hal ini. Ya. Jadi sini kita ya senantiasa mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu urusan, kembalikan urusan kita kepada Allah, katakan insya Allah ya, sambil kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, kepada sesuatu yang lebih dekat daripada urusan yang kita kerjakan ya dalam waktu sekarang ini. Baik. Di sini ada faedah ya. Dua ayat ini, ayat yang ke-23 dan 24, kelihatannya tidak ada kaitannya dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Seakan-akan kalimat ini adalah selipan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada penjelasan ulama kita, maka kita akan dapati bahwa kalimat atau dua ayat ini ada kaitannya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Asyur Al-Maliki rahimahullah bahwa ya hubungannya dua ayat ini dengan kisah sebelumnya dan kisah setelahnya yang masih terkait dengan Ashabul Kahfi, bahwa orang-orang musyrikin ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi dan kisahnya Dzulqarnain yang juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, mereka tanya Nabi SAW tentang dua kisah ini. Maka ketika itu Nabi SAW menjanjikan kepada mereka untuk menjawab pertanyaan mereka di esok hari. Dan Nabi SAW ketika itu lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Akhirnya malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi SAW kecuali beberapa hari setelah Nabi SAW mengucapkan hal tersebut. Ini sebagai bentuk pelajaran kepada Nabi SAW dan juga kepada umatnya, supaya ketika merencanakan sesuatu atau akan mengerjakan sesuatu di masa depan, hendaknya mengucapkan apa? Insya Allah. Ya. Supaya ya, usahanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya usahanya diberkahi, ya. Rencananya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh Nabi SAW di sini dengan terlambatnya malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Ini sama dengan keadaannya Nabi Sulaiman. Ya. Pernah suatu hari Nabi Sulaiman, ya, disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pernah Nabi Sulaiman katakan, benar-benar, katanya, demi Allah, benar-benar, malam ini saya akan berkeliling menemui istri-istri. Ya, dengan harapan supaya setiap istriku nanti bisa melahirkan para mujahid. Dan Nabi Sulaiman itu punya istri, ada yang menyatakan 70 orang, ada yang menyatakan 100 orang. Karena beliau itu adalah Nabi, Rasul yang diberikan jasad yang
hebat ya, kuat ya, dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi wanita dengan jumlah yang banyak seperti itu, suatu hari beliau katakan kalimat seperti itu tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya istrinya tidak ada yang hamil. Ada yang hamil tapi anaknya cacat. Akhirnya tidak ada yang bisa berjihad. Tidak ada yang bisa menjadi mujahid. Nah, ini sama dengan Nabi SAW. Ya, berjanji kepada orang Quraisy bahwasanya beliau akan menjawab tentang hal itu di esok hari. Nah, ternyata Jibril tidak datang keesokan hari. Maka Nabi SAW ditegur dengan ayat ini supaya ketika merencanakan sesuatu itu hendaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ucapkan insya Allah. Jadi di dalam ayat ini ya terdapat ya sunnahnya ya, disyariatkannya seseorang mengucapkan kalimat insya Allah. Catat itu ya sebagai faedah dari ayat itu. Disyariatkan mengucapkan ya insya Allah saat kita ingin melakukan sesuatu. Ya. Selanjutnya kita berpindah ke ayat yang ke-25 dan 26. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan mereka pun tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun wasdadu tis'an. Dan mereka melebihkan 9. Artinya 309 tahun. Ya. Mereka tinggal selama 300 tahun dan mereka tambah 9. Artinya 309 tahun. Ya. Dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah, ahli tafsir dari Jaziratul Arab, bahwasanya ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah kemudian menyingkap ya tentang kisahnya Ashabul Kahfi ini. Allah beritahukan kepada manusia pada saat itu. Ya, dengan keluarnya Ashabul Kahfi dalam keadaan hidup-hidup, satu orang di antara mereka datang belanja ke pasar dan ketahuanlah beritanya ketika itu. Ya. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah, Allah itu yang lebih tahu tentang ya berapa lama mereka tinggal. Jadi Allah lebih tahu karena ini adalah perkara gaib. Nah, perkara gaib seperti ini tidak boleh kita menebak-nebak. Ya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Ya. Milik Allah segala perkara gaib di langit dan bumi. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Perkara gaib yang akan terjadi atau yang sudah terjadi dahulu ya. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para ahli, para peneliti ya dari kalangan ya orang-orang kafir di masa kita ini, katanya bumi itu umurnya sekian ya. Itu hanya rekaan-rekaan belaka. Ya. Kan sekarang ada pendapat-pendapat ya menyatakan ya umurnya alam semesta ini sekian tahun ya, sekian juta tahun, sekian miliar tahun. Itu tidak ada dalil tentang hal itu dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seseorang tidak boleh meyakini ya hal-hal yang seperti itu. Ya. Itu hanya perkiraan-perkiraan belaka yang tidak berdasar. Karena ini adalah perkara yang sudah berlalu ya masanya. Jangankan ya ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, kadang ya kejadian yang terjadi kemarin kadang kita tidak tahu. Karena kita tidak hadir di masa itu. Ya, tidak hadir di tempat itu. Ya. Baik. Di dalam perkara seperti ini dan hal-hal yang
Sama dengan kisahnya Ashabul Kahfi, dari perkara-perkara gaib tidak boleh kita berbicara sembarangan di situ ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Absir bihi wa asmi'." Ya. Alangkah terang penglihatannya Allah dan alangkah tajamnya pendengaran Allah. Ya. Ma lahum min dunihi mi waliyin. Dan tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Allah. Ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahadan, dan tidak ada seorang pun menjadi sekutu bagi Allah dalam menetapkan keputusan. Yani keputusan terkait dengan takdir, bahwasanya akan terjadi begini di esok hari, itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Nah, kemudian juga termasuk keputusan di sini keputusan syariat, dalam menetapkan syariat. Jadi wala yusrifu fi hukmihi ahadan, dan tidak ada yang menyertai Allah, menyekutui Allah ya. Dan Allah tidak menyertakan, ya, mengikutkan seorang pun fi hukmihi, dalam ketentuan Allah, dalam hukumnya Allah, dalam keputusannya Allah ya. Putusan terkait dengan takdir ataukah terkait dengan penetapan syariat ya. Jadi tidak ada orang yang bersekutu bersama dengan Allah dalam menetapkan keputusan berupa takdir atau keputusan berupa syariat ya, halal haram ya, ini wajib ini sunnah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi SAW. Adapun Nabi menetapkan ini halal haram itu karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita, karena Ustaz hari ini ada sholat jenazah di Masjid Darul Mustafa Nurus Sunnah. Ustaz undur diri dengan segera karena jam 10 pas akan diadakan sholat jenazah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan berjumpa lagi. Ya. Dan ini hari terakhir ya. Ini sesi yang terakhir ya untuk saya ya. Halo? Nah, Ustaz, Afwan Ustaz, insya Allah masih ada esok hari Ustaz. Sampai hari apa ini? Hari Selasa kalau tidak, hari Rabu Ustaz. Oh, hari Rabu Ustaz. Insya Allah masih ada besok. Masih ada besok ya? Iya, insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan yang kisahnya Ashabul Kahfi ini. Setelah itu kita akan berikan faedah-faedah yang terkait dengan kisahnya Ashabul Kahfi ini. Baik. Saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi Islami Mukhtasar Surah Al-Kahfi ayat 21 sampai ayat 26 yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Abu Faidah Hafizahullah. Kepada Ustadz kita ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Masya Allah, walhamdulillah, betapa banyak faedah ilmu yang bisa kita petik
dari tafsir surah Al-Kahfi tersebut, anak-anakku sekalian. Semoga faedah-faedah ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, karena Ustadz sudah live dari Zoom, jadi tidak ada sesi tanya jawab untuk materi Islami pada hari ini, pada hari keempat Madrasah Ramadan. Bagi anak-anakku sekalian yang ingin mendengarkan ulang materi Islami di hari keempat ini, anak-anakku sekalian bisa mendengarkan di channel YouTube Sekolah Islam Al-Bayyinah atau di akun Facebook Madrasah Al-Bayyinah Makassar. Alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita pada materi Islami hari keempat Madrasah Ramadan kali ini. Insya Allah kita kembali akan melanjutkan materi Mukhtasar Surah Al-Kahfi di esok hari pada materi lanjutan di hari kelima Madrasah Ramadan. Dan kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaik.